Oke. Mirip banget sama Flying Eagle Eclipse. Bisa hybrid ke frame 3 wheel. Halo skaters, kembali lagi dengan saya Refli Junet di channel Jogja Inline Skate Shop. Di channel ini kita menjelaskan seputaran sepatu roda mulai dari review barang, unboxing barang, sampai banyak tips and tricks yang bisa kalian tonton. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu dari sekarang, tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update-update selanjutnya di channel ini. Oke, di video ini sekarang kita mau mereview sepatu yang sedikit berbeda dari biasanya ya. Keluaran dari merek Flying Eagle yang kategorinya yang memicu adrenalin kita saat bermain. Penasaran? Kita lihat. Ini Flying Eagle Enkidu namanya. Sepatu roda ini tuh kategorinya agresif. Beda dari yang lain-lain, kan biasanya urban, slalom, fitness. Kalau ini tuh kategorinya dari urban agresif. Kenapa disebut agresif? Karena ini berbeda dari yang lain ya. Dari susunan rodanya dia lebih kecil, dari frame-nya, dan ada tambahan sole flat-nya nih. Buat apa fungsi sole flat? Kita jelasin nanti. Di sepatu roda ini tuh kegunaannya ya Pak, yang pasti tadi agresif ya. Yang kalau universalnya buat dipakai loncat-loncat, buat pakai ngegrind. Ya pokoknya olahraga ekstrim lah. Kita kupas tuntas di video selanjutnya, oke? Oke, udah pada siap ngelihat dengan kebanyakan variasi di sini? Penasaran? Kita mulai dari bootsnya, oke? Oke, jadi udah saya bongkar, ada beberapa part yang mau saya jelasin di sini. Mulai dari bootsnya ya. Di sini tuh beda dari agresif yang lainnya. Kalau dari agresif si Flying Eagle Enkidu ini dia hard boot atau cover boot. Di cover boot ini tuh dia mirip-mirip sama Flying Eagle Eclipse. Di sini tuh mirip-mirip banget sama Flying Eagle Eclipse. Kalau dari bahan si sepatunya, dari bahan cover bootnya dia tebal, tapi lentur, tapi tebal gitu. Jadi kuat lah kalau buat dipakai loncat-loncat, dan enaknya lentur ke kaki, ngegrip banget. Nah. Terus dari strapnya, strap atasnya dia sama kayak Flying Eagle yang lain, masih pakai parametri buckle. Oke. Oh ya, kalau yang tipe Enkidu ini, jadi dari semua partnya dia bautnya udah baut-baut yang bisa dibuka ya, kayak gini ya. Nah, yang kayak gini semuanya. Jadi nggak pakai baut keling atau baut tembak yang kayak gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet lah kalau mau bongkar pasang. Nah, di sini ada yang berbeda satu. Nah, ini dari strap tengahnya dia tuh pakai tipe velcro. Apa itu tipe velcro? Jadi kalau tipe velcro itu dia sistemnya, kalau orang banyak ngomong tuh perepet gitu ya, ini tuh dah gini perepet. Nah, ini fungsinya kalau di agresif tuh ini sangat bener-bener harus digunakan ya kalau pakai kayak power strap atau parametri buckle. Ini kan ini kayak gini nih. Ini masih ada yang muncul-muncul gini. Kalau ditaruh di bawah sini pasti ngeganggu banget nanti untuk buat loncat-loncat. Nah, kalau di Flying Eagle Enkidu ini dia udah pakai velcro strap. Lanjut ke mounting lubang frame juga udah ada 3. Ini bisa di adjust, mau cocok-cocokan lah pengennya di mana gitu. Lanjut ke linernya. Di liner ini sama, mirip sama yang Flying Eagle Eclipse mulai keseluruhannya. Dari bahannya ini memory foam. Terus di sini ada yang bikin bedanya tuh, ini ada bagian yang namanya
Lilkra to blocks kalau nggak salah namanya tuh. Jadi fungsinya apa? Ini tuh lebih ke bahan suede. Kalau ini tuh bahan suede kayak gitu. Jadi enak juga sih, nyaman gitu. Nah, ada beberapa part kayak gini. Bisa dilihat lah. Nah, ini juga semi kulit lah. Mantap. Oke. Ya, ini ada part yang ketinggalan. Di sini ada yang namanya HDS, yang seperti biasa Heels Damping System, yang fungsinya buat ngeredam getaran. Tapi di sini pasti kalau di agresif ini pasti lebih dibutuhkan karena dia kan pasti loncat-loncat tuh. Nanti hantaman ke kaki atau getaran ke kakinya pasti benar-benar ngeredam oleh ini gitu. Oke, di sini yang benar-benar berbeda dengan sepatu roda yang lainnya. Jadi di sini tuh ini yang belum tahu, ini tuh namanya sole flat. Apa fungsinya sole flat? Fungsinya dari sole flat ini tuh karena di kategori agresif pasti kan banyak obstacle yang harus dilewati, ada obstacle yang bisa dimainin, mulai dari ngegrind, mulai dari loncat-loncat yang kayak gitu. Nah, ini fungsinya dari si apa namanya teh? Sole flat, sorry, mendadak ngeblank namanya. Dari sole flat ini. Terus sole flatnya juga lebar ya dari sininya. Mulai dari ini jarak untuk nanti buat main ngegrind-ngegrindnya itu lebar banget sih. Jadi benar-benar cocok untuk dipakai ngegrind. Lanjut ke frame-nya. Di frame ini bahannya plastik ya. Ini juga sama, bahannya plastik. Di frame ini plastiknya tebal ini. Nah, ini frame-nya maksimalnya tuh 66 mm. Kalau pakai yang lebih itu mentok. Jadi ini urutannya 4 wheel ya, 4x66. Bahan si frame-nya juga tebal. Jadi buat dipakai ngegrind tuh dari sininya kan, ini kan pasti dipakai buat ngegrind nih. Kuat lah, pasti awet dipakai ngegrind, nggak bakal habis, nggak bakal apa. Mantap banget kalau dari sininya, bagus. Terus juga ada desainnya di sini. Nah, kalau ini kelihatan nggak? Flying Eagle. Jadi ada model-model Flying Eagle-nya beda dari yang lain kan. Oke. Lanjut ke sole flat sudah, frame sudah. Lanjut ke rodanya. Di sini rodanya tuh make Flying Eagle 66 mm, kekerasannya 90A. Nah, ini kekerasannya 90A. Kenapa sih makainya harus roda kecil? Kalau dari agresif, kalau misalkan memakai roda yang besar, yang pertama pasti untuk jaga keseimbangan pasti susah. Kenapa diperuntukannya roda kecil kayak gini, 66. Nah, terus di bearing. Di bearing ini tuh ada bearing ABEK 7. Bearingnya udah ABEK 7. ABEK 7 Flying Eagle tapi bisa di seal, bahan seal. Dia bisa dilepas. Contohnya kayak gini. Nah, jadi dia bisa dilepas. Nah, contohnya kayak gini. Dalamnya. Di dalam ini tuh dia bisa, kalau misalkan untuk dicuci bisa lebih bersih lah, karena ini kan bisa dibuka, jadi kotorannya bisa keluar semua. Dicuci langsung dikasih pelumasnya, benar-benar masuk ke dalam, benar-benar menyerap. Udah mantap ini bearing. Dari spacernya ini spacer UFO. Spacer UFO warna silver kalau di sini tuh. Spacer UFO warna silver. Bahannya bahan aluminium ya, ini ringan banget daripada yang besi. Ini kalau dipakai buat akselerasi, buat perputaran roda, dan buat keringanannya pun dia udah oke. Terus ada baut frame. Nah, ini ada beberapa ukuran di baut frame ini ya. Yang pertama, yang paling kecil. Nah, ini yang paling kecil. Yang kedua, ini yang middle atau tengah. Nah, ini yang panjang. Nah, ini yang panjang. Nah, yang panjang ini apa sih fungsinya? Beda kok, ukurannya beda-beda. Nah, ini saya jelasin. Jadi di
dari sole flat, frame sama hardbootnya. Di sini tuh ada 3 lubang. Ada lubang pertama yang paling bawah, yang tengah, sama lubang paling atas. Yang paling panjang ini, yang paling panjang yang tadi, dia fungsinya dipakainya untuk frame, untuk baut frame paling belakang di sini. Jadi susunannya nanti pasang framenya dulu. Nah, pasang sole flat, nanti framenya menyusul lah, ke contohnya ini di belakang sini buat kelihatan. Yang ini di sini. Lalu yang middle ini buat nyambungin antara sole flat ke bootsnya di sini. Nah, dan yang pendek, yang paling pendek, yang pasti yang terakhir, yang paling depan sini. Nah, jadi nanti jangan sampai salah-salah ya. Tapi gampang sih, nanti tinggal dicoba-coba aja itu untuk susunannya supaya benar-benar kenceng ke sepatunya. Contohnya seperti itu. Apa lagi? Sudah kali ya yang ada di sini. Cukup. Oke, tadi udah dijelaskan beberapa part-part yang ada di sini. Sekarang ada tips and tricksnya nih dari sepatu ini. Keunggulannya, jadi dari hardbootnya Flying Eagle NK2 ini, dia bisa hybrid ke frame biasa, maksudnya ke frame urban, frame 3 wheel. Saya kasih contoh. Nah, ini frame Flying Eagle Supersonic. Jadi kalau misalkan kegunaannya, kadang kan orang misalkan pengen make sepatu agresif tapi mikir-mikir kalau buat urban susah. Kalau ini udah ada solusinya gitu kalau di sini. Jadi tinggal lepas sole flat sama frame-nya. Nanti tinggal dipasang sesuaiin mounting yang ada di sini. Nah, udah disesuaikan. Jadi nanti kayak gini posisinya. Jadilah Flying Eagle urban lagi seperti itu. Contohnya nih, bisa dilihat pas banget kok bagian mountingnya. Kelihatan nggak? Oke. Nah, jadi nanti ini tinggal dipasang aja sama baut frame yang biasa. Udah bisa dipakai urban, udah bisa kalau dilepas dipakai susunan sole flat seperti ini. Nah, sole flat seperti ini. Jadi sepatu agresif. Jadi fleksibel. Dia bisa diajak ikut kemana-mana. Mau main agre oke, mau main urban pun tinggal gas. Gitulah. Jadi bisa dibilang sepatu yang serbaguna ya. Paling tinggal nambah lagi frame atau di rumah pasti ada frame-frame yang lain. Jadi nggak kepatok dengan 3 wheel ya. Bisa juga pakai frame 4 wheel, frame yang 4 roda. Cuman dengan maksimal wheel yang 80 biar lebih pas ke kakinya, karena kan dari sepatu roda NK2 ini stoknya dari size 41 sampai 46. Jadi dia udah pakai frame yang max wheelnya 80x4 gitu. Oke. Nah, terus sekarang ini ada mounting. Ini namanya mounting ya, atau baut. Di sini sedikit berbeda dengan baut-baut yang lain. Biasanya kan mounting standar tuh yang cuma satu arah. Nah, kalau ini dia 2 arah. Ada part yang panjang, sama part yang pendek. Nah, part yang pendek dengan ini juga lebar juga, jadi ngefit ke sininya, ngefit ke bagian lubang ini, bagian lubang frame-nya, frame roda gitu. Terus ada bagian-bagian roda yang dijelasin, karena ini ada ininya nih. Ini ada spacer-spacer samping, kelihatan kan yang bagian putih-putihnya di tengah silver. Nah, itu fungsinya buat ngejaga kestabilan rodanya biar nggak goyang-goyang. Nah, jadi contohnya kayak gini kalau udah dipasang posisinya. Jadi bautnya pasang kiri kanan. Contohnya yang panjang masuk, kalau panjangnya udah kayak tadi udah masuk pas ke sini, nanti dikunci sama baut yang pendeknya. Gini contohnya. Nah, gini. Nah, gini. Oke, udah jelas? Oke, mantap. Terus di
kotak Flying Eagle-nya, kalau di penjualannya tuh yang udah pasti satu set sepatu, satu set pasang sepatu, kecuali frame ini ya. Kalau mau frame ini nanti bisa dicek, oke? Terus di sini ada beberapa tools yang dikasih sama Flying Eagle-nya. Yang pertama ini dari kunci hexagonnya, T-toolsnya dia ukuran 4 hexagonnya nih, ukuran 4 hexagonnya, hexagon ukuran 4. Terus ada kunci obeng plus juga, ini obeng plus. Nah, ini juga lebih ngegrip di tangan tuh enak kalau buat ngebuka lagi nih. Nah, buat ngegripnya enak. Terus ada stiker juga dari Flying Eagle-nya. Ada beberapa stiker besar, ada yang stiker bacaan Flying Eagle-nya juga. Nah, kayak gini. Lalu ada manual book seperti biasa, seperti yang lain-lain. Ada beberapa model-model produk dari Flying Eagle kayak gini contohnya. Nanti bisa dilihat sendirilah, pokoknya beli kalau misalkan mau ngeliat model-modelnya gitu. Tapi harus beli sepatu, baru dikasih manual booknya buat lihat-lihat. Nah, terus ada ini juga nih, karena berhubung di frame-nya butuh 2 kunci, yang satu buat muter, satu buat nahannya, dikasih kunci L yang kecil sama ukuran 4 juga. Ini kecil ukuran. Nah, terus ada kelebihannya di sini. Ini kalau misalkan yang tadi saya jelasin kan, jadi si Flying Eagle Enkidu ini bisa diset sama frame-frame yang urban biasa juga, mau 4 wheel, 3 wheel juga masuk. Nah, di sini sama Flying Eagle-nya dikasih baut frame yang pas untuk frame-frame yang lain. Mulai dari baut frame-nya sama mountingnya semua sesuai ukuran 4. Nah, ukuran 4. Terus ada ringnya juga biar lebih kencang. Oke, mantap. Nah, jadi ini udah di fitting ya, udah dipakai. Saya tuh biasa pakai sepatu roda tuh ukurannya 4142. Ini ngefit banget ke kaki, enak gitu. Jadi ngunci bagian sininya tuh bener-bener ngunci gitu. Bagian ini atas. Nah, ini tinggal dikencengin lagi dikit. Nah, kalau misalkan masih kerasa longgar, ini kan masih bisa dikencengin lagi. Nah, bener-bener kenceng, gigit banget, enak gitu. Terus dari bahan linernya lembut di kaki, nyaman. Jadi buat pemakaian 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan sampai 5 jam, kaki nggak bakal kerasa kenceng gitu. Cuman memang capek sih kalau main sampai 5 jam. Cuman oke lah buat pemakaian lama gitu, nyaman banget juga di kakinya. Oke, sekian review sepatu roda agresif Enkidu dari saya. Kalau misalkan mau order sepatu ini, nanti kita taruh linknya di deskripsi ya. Terus jangan lupa ya, pantengin channel kita terus dengan komen, like, and subscribe. Jangan lupa loh itu. Oke, salut.